Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami Faradila Aina Hapsari 53020120123 dan rekan saya Sofira Nur Rahma Ar-Rozaki dalam mapel Tafsir Sains yang akan kami bawakan pada kali ini. Nah, berikut ini akan kami paparkan petunjuk-petunjuk sains dalam Al-Quran. Ada 3 yang meliputi. Yang pertama yaitu hamparan bumi, yang kedua ada gunung-gunung sebagai pasak-pasak bumi, dan yang terakhir ada keseimbangan lingkungan. Berikut akan kami rangkum penjelasannya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal arada farashnaha fani'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Quran Surat Az-Zariyat. Nah, bumi terbentuk dari sekumpulan awan, gas, dan debu-debu angkasa. Akibat daya tarik gravitasi di antara atom-atomnya, maka sekumpulan awan dan debu angkasa itu menjadi semakin menggumpal, membangkitkan energi panas dan berputar semakin cepat. Lalu, gumpalan-gumpalan yang terus berputar itu semakin padat menjadi sebuah bola panas. Lama-kelamaan nih, permukaan bumi akhirnya mengalami pendinginan selama berjuta-juta tahun, sehingga mengeras menjadi kerak bumi. Sementara itu, lapisan yang dalam menjadi terperangkap dengan panas yang membara dan berubah menjadi sebuah magma. Nah, kerak bumi ini mirip loh seperti lapisan yang digelar di atas lapisan membara agar manusia bisa hidup di atasnya, jadi tidak kepanasan deh. Selanjutnya ada gunung sebagai pasak yang tertera dalam Quran Surat An-Naba ayat 6 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala audada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasaknya? Menurut Frank Price, seorang ahli geologi Amerika Serikat, yang menjelaskan dalam bukunya nih, Earth 1986, bahwa gunung berapi di bumi ini mirip loh seperti pasak-pasak atau paku bumi. Pendinginan pada kerak bumi ini ternyata tidak turut mendinginkan bagian dalam bumi. Inti bumi ini tetap panas membara berupa magma cair. Hal ini bisa menyebabkan permukaan bumi menjadi kurang stabil. Energi panas dari dalam bumi ini selalu mencari celah untuk menerobos ke permukaan bumi. Lama-kelamaan, celah-celah itu menjadi saluran magma dan menuju permukaan bumi. Tahu nggak sih kalau magma panas yang keluar itu kemudian semakin menumpuk dan mengalami pendinginan, sehingga berubahlah menjadi sebuah gunung. Nah, yang terakhir ada keseimbangan lingkungan yang tertera dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jauh sebelum para ahli lingkungan menjelaskan tentang keseimbangan alam semesta, Al-Quran sudah mengisyaratkan tentang perlunya keseimbangan tersebut. Bahkan Al-Quran telah jauh hari memperingatkan tentang kerusakan lingkungan akibat tangan-tangan manusia yang merusak keseimbangan alam dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat-ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Allah telah mengatur keseimbangan alam melalui ukuran-ukuran. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Jika eksploitasi alam yang dilakukan manusia melebihi batas ukuran kewajaran, maka hal itu akan memicu banyak reaksi kimia di alam ini dalam jumlah yang besar, sehingga mengganggu keseimbangan alam itu sendiri, seperti contohnya adalah pemanasan global.